Sejak dibuka pada tahun 1914, terusan Panama berfungsi sebagai rute transportasi laut global yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik. Sebanyak 14.000 kapal atau sekitar 5% dari seluruh perdagangan maritim global melewati terusan ini setiap tahun. Dengan panjang sekitar 80 km, kanal ini dapat menghemat biaya dan waktu perjalanan kapal. Perjalanan kapal dari Atlantik ke Pasifik melewati kanal ini hanya memerlukan waktu berkisar antara 8 hingga 10 jam dengan rekor biaya sebesar $460.000, yang hal itu jauh lebih singkat dibandingkan mengelilingi Amerika Selatan dengan jarak sekitar 9.200 mil dan harus ditempuh sekitar 2 bulan. Sebagai jalan pintas, kanal ini telah berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dan membantu mengurangi dampak lingkungan dari transportasi laut global. Terusan ini menghemat banyak waktu dan bahan bakar, sehingga menjadikannya sebagai rute pilihan untuk pengiriman barang di seluruh dunia. Akan tetapi, ketinggian air yang semakin rendah dari tahun ke tahun, dan puncaknya terjadi pada tahun 2023, telah menyebabkan kekeringan, kemacetan lalu lintas, dan mengancam rantai pasokan global. Pada tahun 1881, Perancis mulai mengerjakan sebuah kanal yang akan melintasi tanah genting Kolombia di Panama untuk menyatukan Samudra Atlantik dan Pasifik. Ferdinand de Lesseps yang pernah menjabat sebagai pembangun terusan Suez di Mesir memimpin pengerjaan proyek yang diperkirakan akan selesai selama 12 tahun dengan biaya sekitar $132 juta. Mereka memiliki serangkaian peralatan modern seperti skop uap, lokomotif, kapal tunda, dan kapal keruk yang dapat mempermudah proses pengerjaan. Mereka juga menggunakan puluhan ribu pekerja yang sebagian besar terdiri dari buruh lokal berkulit hitam dan India. Meski pengerjaan proyek berlangsung dengan aman selama beberapa bulan musim kemarau, namun hujan mulai turun yang dapat mengancam para pekerja dan terhentinya pembuatan kanal. Hujan deras yang berlangsung setiap hari seringkali menyebabkan tanah longsor dan kembali menutup lubang yang sebelumnya telah dibuat oleh para pekerja, mengubur mesin, perbekalan, bahkan tenaga kerja. Selain itu, penyakit endemik mematikan seperti malaria dan demam kuning juga menjadi tantangan utama bagi Perancis. Diperkirakan bahwa kematian tenaga kerja mencapai 20.000 jiwa, yang sebagian besar disebabkan oleh penyakit ini, dan upaya Perancis untuk membuat kanal berakhir pada tahun 1889. Sejak abad ke-16, Spanyol telah menyadari pentingnya sebuah terusan yang dapat menghubungkan Samudra Atlantik dengan Pasifik, sehingga akan memberikan kekuatan strategis dan komersial yang sangat besar bagi negara tersebut. Namun di era pra-industri, membuat kanal antar samudra masih menjadi impian, karena selain diperlukan mesin kuat untuk melaksanakan tugas penggalian yang berat dan menantang, para insinyur juga harus memecahkan masalah pemerataan permukaan laut di kedua samudra. Oleh sebab itu, Amerika Serikat merasakan keuntungan politik dan peluang ekonomi dengan pecahnya Kekaisaran Spanyol pada abad ke-19 yang sekaligus menyebabkan Panama menjadi bagian dari negara Kolombia di Amerika Selatan. Pada awal abad ke-20, perusahaan Perancis yang pernah membangun sekitar 40% kanal menawarkan untuk menjual aset perusahaan seharga $40 juta. Pada tanggal 22 Januari 1903, Menteri Luar Negeri John Hay menuliskan persyaratan kepada Kolombia dan memberitahukan bahwa Amerika Serikat akan memenuhi harga perusahaan Perancis sebesar $40 juta, memberikan bonus $10 juta, serta membayar sewa tahunan sebesar $250.000 ke Kolombia. Pada gilirannya, Amerika Serikat akan membangun serta mengoperasikan kanal selama 100 tahun dan mengendalikan zona selebar 6 mil di sepanjang jalur kanal.
Selain itu, Amerika Serikat juga akan memiliki opsi untuk memperbarui sewa kanal yang oleh pemerintah Kolombia ditengarai sebagai cara Amerika Serikat untuk mengoperasikan kanal untuk selamanya. Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat Kolombia menolak persyaratan yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Hay dan hanya memberi izin kepada Amerika Serikat untuk membangun terusan melalui Panama. Kolombia secara tegas menyatakan bahwa mereka berhak mendapatkan bagian dari aset Prancis dan ingin perjanjian menyatakan secara eksplisit bahwa Amerika Serikat adalah penyewa wilayah terusan dan tidak dapat mengoperasikan terusan untuk selamanya maupun menjalankan kedaulatan di zona terusan. Presiden Roosevelt meledak ketika mengetahui keberatan orang-orang Kolombia atas perjanjian Menteri Luar Negeri Hay. Dia juga menyebut orang-orang Kolombia dengan sebutan kotor. Meski menyukai gagasan perampasan tanah, Roosevelt juga memahami bahwa masyarakat Amerika Serikat akan menentang penggunaan kekuatan. Namun menurut Roosevelt, kekuatan Amerika Serikat, perdamaian, dan kemakmuran internasional bergantung pada Amerika Serikat untuk mewujudkan kanal dan mengoperasikan terusan di tanah genting Panama. Oleh karena itu, pada tahun 1903, Philip Bunau Varilla yang merupakan tokoh sentral dalam skema pemisahan Panama dari Kolombia sedang melakukan perjalanan antara New York dan Washington. Setelah pergi ke Washington dan menemui asisten Menteri Luar Negeri Francis Loomis, kemudian mereka berdua menemui Presiden Roosevelt pada 10 Oktober 1903. Setelah bertemu dengan Bunau Varilla, Presiden Roosevelt memerintahkan pengiriman kapal perang dari Kingston, Jamaika untuk berlayar menuju Panama. Kapal perang ini tiba di lepas pantai Panama pada malam tanggal 2 November 1903. Meski Kolombia berhasil mendaratkan kontingen 500 tentara di Panama sebelum kapal perang Nashville tiba, namun serangan militer tersebut dibatalkan setelah komandan dan pasukannya menerima hadiah dari pihak Panama. Amerika Serikat berhasil menempatkan 9 kapal perang di 2 pantai Panama, yang menyebabkan Kolombia tidak dapat mendaratkan pasukan tambahan. Pada 6 November 1903, Panama mendeklarasikan kemerdekaan dan mendapatkan pengakuan de facto dari Amerika Serikat. Republik Panama yang baru merdeka dari Kolombia segera menunjuk Philip Bunau Varilla yang merupakan seorang insinyur Prancis yang pernah terlibat dalam upaya pembuatan kanal de Lesseps sebelumnya sebagai utusan dan menteri dengan kekuasaan penuh. Bunau Varilla merundingkan perjanjian baru yang justru menguntungkan bagi Amerika Serikat, seperti tambahan perluasan zona kanal menjadi 10 mil, kepemilikan otoritas tunggal untuk membentengi dan mempertahankan terusan, serta mendominasi terusan untuk selamanya. Selain itu, Amerika Serikat juga diberi hak untuk melakukan intervensi di Panama dengan alasan untuk melindungi terusan. Setelah mengetahui perjanjian Bunau Varilla yang justru lebih menguntungkan Amerika Serikat dibandingkan Panama, Menteri Hay mendesak pemerintah baru Panama untuk segera meratifikasi perjanjian. Akan tetapi, pemerintah beserta warga Panama tidak memiliki banyak pilihan, lantaran kapal perang Amerika Serikat masih berada di Panama untuk melindunginya dari kemungkinan serangan militer Kolombia. Sehingga pada tanggal 23 Februari 1904, Senat Amerika Serikat kemudian meratifikasi perjanjian Bunau Varilla tersebut. Meski Presiden Theodore Roosevelt diyakini terlibat dalam mempersiapkan dan mendorong kaum revolusioner Panama, bahkan penasihat terdekat Roosevelt, seperti Menteri Perang Elihu Root, juga percaya bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan norma internasional. Namun, ia berhasil membangun terusan yang mampu meningkatkan kekuatan Amerika Serikat dan mendorong perdagangan internasional. Amerika Serikat memulai penggalian kanal pada tahun 1904 dan berhasil mengatasi penyakit yang menyerang para pekerja periode Prancis sebelumnya,
Terusan Panama dibuka pada tahun 1914 dan berhasil dilewati lebih dari 1.000 kapal dagang pada tahun pertama beroperasi. Presiden Theodore Roosevelt telah mewujudkan impian bersejarah untuk menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik dengan memisahkan Panama dari Kolombia dan mendapatkan perjanjian yang menguntungkan. Pada abad ke-20, terusan diserahkan ke Panama setelah mendapat dukungan klaim kedaulatan atas terusan tersebut dari beberapa negara kecil di Asia, Afrika, serta Timur Tengah.